Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan Pesiarah. Sungguh membahagiakan, sungguh membanggakan, ketika kita dijadikan perpanjangan oleh Tuhan untuk menunjukkan keperkasaan Tuhan, untuk menunjukkan kebaikan, dan juga penolong bagi Tuhan untuk sesama kita. Maka bersyukurlah orang-orang atau kita semua yang dijadikan perpanjangan tangan oleh Tuhan untuk menolong sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia Engkau panggil untuk mengabdi Engkau. Semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi kepadamu, bagi kami menjadi duta sukacitamu dan pelindung kedamaian-Mu untuk kami semua di dalam persiaran di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, sungguh sesuatu yang membahagiakan ketika kita menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan kedamaian, untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk mewujudkan cinta kasih Allah kepada umat-Nya. Tetapi mari kita belajar dari penglihatan Yohanes yang dikisahkan di dalam kitab Wahyu. Jelas digambarkan ada pertempuran antara malaikat yang setia kepada Allah dan malaikat yang tidak setia kepada Allah. Mereka semua adalah ciptaan yang sungguh istimewa. Mereka semua adalah perpanjangan Allah yang dipakai untuk menunjukkan kekuatan Allah, yang dipakai untuk menunjukkan siapa itu Allah, dan yang dipakai untuk pengobatan, sebagaimana Allah adalah penyembuh dari segala penyakit. Tetapi apa yang terjadi dengan kelompok-kelompok yang dibuang? Karena mereka tidak setia, karena mereka angkuh dengan kemampuannya, karena mereka merasa bahwa mereka yang berjuang, tetapi kenapa bukan dia yang disembah, tetapi tetap Allah yang harus disembah. Seringkali kita seperti malaikat-malaikat yang tidak setia kepada Allah, karena merasa diri paling mampu, merasa diri paling hebat, merasa diri yang paling tidak pernah tersentuh oleh musuh, oleh lawan, dan merasa diri yang selalu berada di dalam kekayaan, selalu berada di dalam kemewahan. Akhirnya kita lupa bahwa Allah tetap berkuasa atas apa yang kita miliki, atas hidup kita. Karena kita, manusia maupun malaikatnya, adalah ciptaannya. Sang pencipta tahu kapan dia mengambil, kapan dia membiarkan supaya ciptaannya bertobat. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar terus-menerus, bersikap rendah hati, belajar dari para malaikat yang kita peringati hari rayanya. Pada pesta Santo Malaikat Santo Gabriel, Mikael, dan Rafael, mari kita belajar dari ketiga malaikat agung ini. Meskipun mereka menjadi perpanjangan tangan Allah, tetapi mereka tetap dengan rendah hati, tetap dengan setia, menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Allah. Malaikat Mikael sebagai pengadil, dia menjalankan, dia tidak menuntut semua manusia untuk menyembahnya, tetapi menyembah kepada Allah karena keadilan Allah. Malaikat Gabriel mengajak kita, kemana kita pergi, kita menjadi pewarta sukacita, pewarta gembira. Untuk saat ini kita menjadi pewarta sukacita ketika kita mengikuti protokol yang ada, karena tidak membuat orang lain pusing, tidak membuat orang lain harus marah-marah mengingatkan kita, tidak harus membuat orang lain takut untuk bertemu kita jika kita sesuai dengan protokol. Dari malaikat Rafael, kita diajak untuk menjadi penyembuh, penolong,
menunjukkan Allah yang Maha Cinta Kasih, berani untuk memaafkan, berani untuk membantu sesama kita yang jatuh bangkit kembali. Ada banyak sikap yang bisa kita pelajari, kita terapkan di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ataukah kita lebih senang menyombongkan diri? Apakah kita lebih senang orang-orang menyembah kita, ataukah kita lebih bersyukur dan bersukacita karena semakin banyak orang menyembah Tuhan Allah kita karena pelayanan dan perbuatan kita? Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Yohanes, kita bisa belajar orang yang beriman, yang memiliki kualitas hebat. Dia mengikuti Yesus bukan karena mukjizat yang ia buat, bukan karena kecakapan Yesus di saat mengajar, bukan pula karena kehebatan Yesus yang berkarisma di dalam memanggil para murid. Tetapi Natanael, karena ia benar-benar digerakkan oleh imannya, ia melakukan seia sekata, apa yang ia ucapkan, apa yang ia percayai, ia jalankan. Oleh karenanya Yesus pun mengatakan hal yang serupa. Sungguh besar imanmu. Inilah yang dikehendaki Allah. Kalau kita menjadi perpanjangan tangan Allah, hendaknya kita seia sekata di dalam perbuatan pada realitasnya. Jangan hanya kita berkata-kata tentang religius, tentang sesuatu yang baik, tetapi perbuatan kita jauh dari nilai-nilai moral. Jauh dari kata apa itu baik, apa itu tepat dan benar. Semoga kita benar-benar mampu menjadi orang Kristen yang sejati. Berarti berani menjadi manusia yang berhati Allah karena kita berjalan bersama Allah. Jika kita berjalan dengan diri kita sendiri, seringkali kita menyangkal, kita menjadi orang yang paling ngeyel, kita menjadi orang yang paling tidak taat. Tetapi orang yang bersama Allah akan selalu di dalam ketenangan, bersukacita, dan bersyukur karena berada bersama Allah. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kerendah hatian dan ketaatan membantu kita untuk selalu setia dan dimampukan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewartakan siapa itu Allah dan kekuatan Allah, serta Allah yang Maha Murah. Karena dengan rendah hati, kita bisa bijaksana untuk memaafkan dan mengampuni, serta menolong siapa sesama kita yang jatuh untuk bangkit kembali bersama-sama berjalan memuliakan Allah di dalam karya dan pelayanan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.